Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'du. Sahabat Akademi Nur yang kita muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali di pertemuan ketiga dari kitab Tauhid. Dan untuk mengingat kepada kita semua, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syahadatain, dua syahadat, baik kita syahadat kepada Allah Azza wa Jal dan juga syahadat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang tujuan penciptaan manusia. Saudaraku dan saudariku kaum muslimin, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidaklah melakukan sesuatu apapun yang sia-sia atau dengan main-main. Tentunya Allah Subhanahu wa taala melakukan segala sesuatunya, baik itu menciptakan dan segala hal. Sampai kita diciptakan oleh Allah, tentu di sana ada hikmah yang besar yang mungkin dan pasti kita ketahui atau tidak kita ketahui. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dan melakukan segala sesuatunya itu sia-sia atau tanpa hikmah. Sahabat Akademi Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, justru di sana penuh hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita diperintahkan oleh Allah harus memahami apa tujuan Allah ciptakan kita. Perhatikanlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa taala katakan, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira dia itu diciptakan begitu saja, sia-sia atau ditinggalkan begitu saja? Tidak, kala al-fukala, saudara. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, afahasibtum annama khalaqnakum abathau wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira bahwa kami telah menciptakan kalian sia-sia begitu saja dan kalian tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi jawabannya tidak. Oleh karena saudarakin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar kita lahir kecil, kemudian menjadi remaja atau remaji, kemudian kita menjadi orang dewasa, kemudian kita menjadi orang tua, dan kemudian kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan dunia. Makan, minum, bermain-main, bersenang-senang dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan saudaraku, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia bukan hanya sekedar permainan dan sia-sia. Namun di sana ada hikmah yang besar yang terkandung di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mengira Allah tidak memerintahkan kita. Allah tidak melarang kita. Allah tidak memberikan pahala buat kita. Allah tidak mensiksa kita. Justru Allah memerintahkan kita. Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dan mengadab kita bagi mereka yang enggan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan penciptaan manusia
dan seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla yang Allah ciptakan langit dan bumi serta makhluk-makhluk yang ada di keduanya yang begitu banyak dan kita tidak bisa menghitungnya, dan banyak makhluk-makhluk yang lain di atas langit dan seterusnya, itu semua diperuntukkan kepada kita semua, lain tak bukan sekali lagi Allah ciptakan kita, saudara-saudariku, sahabat Akademi Nur, dia tidak lain tidak bukan untuk beribadah semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah semata hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluknya dan kita semua manusia dan jin, yaitu untuk menyembah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua sahabat Akademi Nur yang kita muliakan? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka liya'budun. Maksudnya liwahidun, untuk menyembah Allah semata. Beribadah hanya kepada Allah saja. Inilah ayat yang menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya, menyediakan surga dan neraka. Allah turunkan kitab-kitabnya, Allah turunkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan Allah ciptakan jin dan manusia melainkan agar kita sahabat Akademi Nur hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatunya. Oleh karenanya saudaraku, sahabat Akademi Nur yang kita muliakan, berarti kita sudah memahami bahwa Allah ciptakan kita lain tidak bukan tujuan yang amat besar, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata. Sahabat Akademi Nur yang kita muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukankah kita paham bahwa hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan bagi seluruh manusia dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sebagaimana firman di atas. Karena hak Allah, saudaraku yang kita muliakan, dia haknya yang harus kita tunaikan, dialah beribadah hanya kepada Allah semata, dan yang kedua tidak boleh kita mensekutukan Allah dengan sesuatunya. Inilah hak Allah yang harus kita tunaikan, beribadah hanya kepada Allah semata, dan yang kedua tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu. Banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam dua hak ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulah." Sungguh aku telah mengutus setiap umat itu adalah seorang rasul. Dan umat yang Allah utus kepada kita yang hari ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah utus nabinya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata Allah? Ani'budullaha wajtanibut tagut. Maka dua hak yang harus kita tunaikan kepada Allah, yaitu ani'budullaha, menyembah Allah semata, yaitu beribadah kepada Allah semata dan tidak mensekutukan Allah Azza wa Jalla, yaitu wajtanibut tagut, kita tinggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Kemudian di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua. Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, wa qada rabbuk, Allah telah wajibkan, Tuhanmu telah mewajibkan atas kalian untuk menyembah kepada Allah semata.
Bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah dan ibadahi Allah semata dan jangan Anda berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun, sekecil apapun. Tidak boleh kita mensekutukan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dikisahkan dalam sebuah hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi bertanya kepada Mu'adz ibn Jabal, ditanyakan ma haqqullahi 'alal ibad, apakah hak Allah atas seorang hamba? Maka beliau radhiyallahu taala anhu menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah kepada hamba-hamba yang harus ditunaikan, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, mengibadahi hanya kepada Allah semata dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatunya. Nah, firman Allah yang kita dengar, kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru kita dengar, dialah adalah salah satu bukti bahwa tujuan manusia diciptakan di atas jagat raya ini, seluruh makhluknya Allah ciptakan, lain tidak bukan, dialah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatunya. Dan inilah hak Allah yang harus kita jaga. Dan kita perhatikan sahabat Akademi Nur yang kita muliakan, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja semata, dan tidak boleh kita berbuat kesyirikan atau mensekutukan Allah dengan sesuatunya. Kemudian sahabat Akademi Nur yang kita muliakan, nah, bagaimana kita bisa melihat apakah kita sudah melaksanakan dari apa yang menjadi tujuan Allah ciptakan kita? Coba lihat di sekeliling kita. Di sana para ulama menyebutkan kriteria orang-orang yang tidak faham maksud dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian man aba an ya'budallah. Ada sebagian manusia itu tidak mau menyembah Allah karena dia sombong. Memang tidak mau dia rajin bekerja, tapi dia tidak mau menyembah Allah. Ya'bah, orang ini sombong, rajin tetapi tidak rajin bekerja, tetapi dia tidak mau beribadah kepada Allah, yaitu ya'bah, orang ini enggan, sombong. Maka orang ini disebut adalah orang mustakbir, orang yang sombong, dan orang ini tidak tahu apa tujuan dia diciptakan. Nah, kemudian sahabat Akademi Nur yang kita muliakan, ada sebagian manusia man ya'budullah, dia rajin bekerja dan dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, wa ya'bud ma'ahu ghairahu, akan tetapi di samping dia rajin bekerja, di samping dia taat beribadah kepada Allah, di samping itu juga dia mensekutukan Allah, maka orang ini, saudaraku, orang yang musyrik, orang yang berbuat kesyirikan, dan dia juga tidak tahu tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian yang lagi manusia man ya'budullah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahda, kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dia rajin bekerja, dia beribadah kepada Allah semata, dia ikhlas. Akan tetapi bi ghairi ma syara', dia beribadah tersebut tidak sesuai dengan tuntunan syariat yang dibawa oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini disebut orang yang mengada-ngadakan dalam beragama. Dan ini juga tidak boleh, maka orang ini juga tidak faham maksud diciptakannya dia di atas jagat raya ini. Nah, kemudian sebagian manusia
Ada yang dia ya'budullah ta'ala wahda, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, ikhlas. Kemudian wa bimasyara, dia beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas, dan ibadah tersebut di atas syariat dan petunjuk dari Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang inilah yang disebut dengan al-mu'min al-muwahhid, orang mukmin yang telah faham mengisahkan Allah dalam beribadah. Maka gambaran yang keempat ini, sahabat Akademi Nur, dialah orang yang faham apa maksud dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan sahabat Akademi Nur yang kita muliakan? Jadi cara kita membaca diri kita, apakah kita faham tujuan Allah ciptakan kita? Maka di sana ada 4 hal diberi gambar. Pertama, ada orang yang rajin dia bekerja, kemudian dia sombong, tidak mau ya'bah an ya'budallah, sombong tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia rajin bekerja keras, tapi dia tidak mau, enggan untuk beribadah kepada Allah, maka orang ini disebut dengan orang mustakbir, orang yang sombong, dan orang ini tidak faham tujuan dia diciptakan oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, namun di sisi lain dia berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Azza wa Jalla dalam peribadatannya. Maka orang ini adalah orang yang berbuat kesyirikan dan dia juga tidak faham Allah ciptakan dia. Kemudian yang ketiga, ada orang yang dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla walaupun dia rajin bekerja keras, akan tetapi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai di atas syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau petunjuknya. Maka orang ini disebut dengan orang yang mengada-ngadakan dalam beragama. Tidak boleh, itu haram, dan orang ini juga kita katakan tidak faham tujuan Allah ciptakan dia. Nah, sedangkan kriteria yang keempat, seseorang beribadah kepada Allah semata, ikhlas, dan dia beribadah di atas syariat dan petunjuk yang dibawa oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini yang disebut dengan seorang al-mu'min al-muwahhid, seorang mukmin yang paham akan diciptakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia faham tujuan Allah ciptakan dia. Karena apa? Untuk kita beribadah kepada Allah semata, dan tidak boleh kita mensekutukan Allah Azza wa Jalla, dan di atas syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Akademi Nur yang kita muliakan. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata saja, dia adalah tujuan hidup kita di zagat raya ini. Jadi tujuan Allah ciptakan seluruh makhluknya, di sana ada jin dan manusia, tidak lain tidak bukan tujuannya dia adalah hanya beribadah kepada Allah semata, dan tidak boleh mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sekecil apapun tidak boleh kita mensekutukan Allah di atas ibadah tersebut. Nah, yang kedua, sahabat Akademi Nur yang kita muliakan, bahwa di sana ada sebuah perintah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala itu? Dialah mentauhidkan Allah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di segala seluruh ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Dialah tidak lain tidak bukan adalah ikhlas. Dia adalah ikhlas, dan ikhlas ini adalah konsekuensi dari syahadat seorang
muslim dan muslimah kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka konsekuensi dari syahadat ini, sahabat Akademi Nur yang kita muliakan, dia adalah tarku ibadatin siwallah, meninggalkan seluruh peribadatan kecuali Allah, wa itsbatu ibadatin lillah, dan kita menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi perintah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dia adalah ikhlas. Ikhlas sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan mereka kecuali supaya mereka beribadah di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga yang menjadi perhatian kita di sana ada larangan yang dahsyat dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan larangan yang besar dan dahsyat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dia adalah sahabat Akademi Nur yang kita muliakan adalah kesyirikan. Maka itu adalah larangan yang sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, maukah kalian kuberitahukan sebuah dosa yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menyebutkan salah satunya dia adalah asyirku fi ibadatillah, yaitu berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, ijtanibus sab'al mubiqat, hindarilah akan kalian 7 dosa yang bisa membinasakan agama kalian. Dan Nabi menyebutkan dia adalah asyirk billah, yaitu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini sahabat Akademi Nur yang kita muliakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan seluruh makhluknya dan ciptakan manusia lain tidak bukan di sana ada sebuah tujuan yang besar, yaitu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak boleh mensekutukan Allah dengan sesuatunya. Dan itulah konsekuensi dari syahadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kiranya pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkahi ilmu kita, dan Allah beri taufik kepada kita untuk bisa kita mengamalkan ilmu ini. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat ini Allah hantarkan kita masuk ke dalam surganya Al-Firdausal A'la. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.